Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Siti Alawiyah. I'm a student of English Literature, Faculty Adabian Humanities, State Islamic University, Sunan Gunung Jati, Bandung. Now I will try to become an interpreter from Indonesia to English language. Let's start. Ini melaporkan hal penting yang perlu disampaikan. Pertama adalah kami adalah provinsi yang sudah melakukan PSBB secara masif, mungkin paling besar se-Republik Indonesia ini, karena kami melakukan PSBB secara provinsi yang mengawal 50 juta warga di Jawa Barat, ya. Jadi seluruh warga Jawa Barat yang hampir 50 juta itu tidak ada yang tidak melalui sebuah proses screening yang namanya PSBB. Dan karena kami provinsi yang paling besar, tentulah jumlahnya memang sangat masif. Is reporting the important thing that needs to be conveyed first is we are province that has carried out PSBB massively. Perhaps the largest as Republic Indonesia because we do PSBB on a provision basis which is courting 50 million residents in West Java. So, all West Java residents who are almost 50 million, there's nothing that doesn't go through a process screening whose name is PSBB, and because we are the largest province, of course, the number is indeed very massive. Nah, yang kedua, kami setiap mengambil keputusan harus berdasarkan data. Tidaklah ada keputusan dari gugus tugas Provinsi Jawa Barat dan kota kabupaten yang tidak berbasis data. Karena kami tidak ingin gegabah, kami tidak ingin asal-asalan dalam mengambil keputusan. Nah, salah satu ukuran hari ini yang menjadi sebuah pencapaian dari gugus tugas adalah angka reproduksi COVID atau artinya itu sudah selama 14 hari ini rata-rata di angka 1, bahkan 2 hari terakhir di angka 0,97 kira-kira begitu. Ya. Nah, ini menandakan kalau mengikuti standar dari WHO, maka wilayah itu masuk kategori terkendali, tentulah untuk sementara dan kita berharapkan ini permanen. Kemudian laju. We in every decision must be based on data. There is no decision from the task force of the province of West Java and district cities that are not data-based. Because we don't want to be rushed, we don't want to be careless in talking. The decision is now one of today's measurements, which is the statement from task force is covered reproduction number, or it means it's been for 14 today, the average rise, the last one, or even today's rise 0.9. This indicates that if you follow the standards from WHO, then the area is in the control category, of course, for a while, and I hope this is permanent. ODP juga turun. Ini berkat kinerja dari Pak Kapolda yang bisa menahan orang-orang mudik. Kita sudah membalik kanankan pemudik balik dari Jawa Tengah, belasan ribu kendaraan yang saya tahu, dan juga membantu orang tidak kembali ke Jakarta. Kemudian pasien yang positif dirawat juga turun, PDP juga turun. Ini adalah prestasi para dokter dan tenaga kesehatan di Jawa Barat yang berhasil menekan pasien-pasien tidak perlu ke rumah sakit, sudah turun sekarang 30,2% yang dirawat di ruang isolasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi PSBB Jawa Barat itu dilakukan secara proporsional karena kami ini terlalu luas wilayahnya dan gap situasinya itu juga sangat besar. Ada yang padat di kota Bandung, Depok, Bekasi, ada yang kampung-kampung sifatnya jarang orang, ya, di
pegunungan di desa-desa. Nah, kami lakukan ada 9 indeks untuk mengukur level kewaspadaan. Ini juga hasil masukan dari para ilmuwan, karena gugus tugas provinsi mengambil keputusan berbasis data, mengambil keputusan berbasis masukan para ilmuwan. Then, the ODP rate is also going down thanks to the performance of Mr. Polda, who has able to hold people back from home. We have turning back homecoming travelers from Central Java, tens of thousands of vehicles, and I know also help people not to return to Jakarta. Then patient who are positive treated also decreases PDP. Also decreases this is the achievement of the doctor and health workers in West Java, who succeeded in surprising patient did not the need to go the hospital has dropped. Now 30.2% are hospital isolation room. Ladies and gentlemen, I respect the evaluation of West Java PSBB done fortunately because we are too wide in area and gap. The situation is also very big. There is a density in the city of Bandung, Depok, Bekasi. The villages are rare in nature. Yes, in the mountain is in villages. We do 9 there are 9 indices to measure the level of alertness. This is also the result of input from scientists because the professional task force took data-driven decisions, take scientists input-based decision. Dari ilmuwan Jawa Barat ada 9 yang harus diukur, yaitu laju ODP, laju PDP, laju kasus positif, laju kematian, laju kesembuhan, laju reproduksi COVID, itu 6, laju transmisi 7, laju pergerakan lalu lintas dan manusia itu 8, dan resiko geografis yang memang beda-beda. Hasilnya dari 9 indeks ilmiah itu melahirkan 5 level kewaspadaan, level 5 hitam, level 4 merah, level 3 kuning, level 2 biru, dan level 1 hijau. Nah, kami melaporkan perkembangan yang menggembirakan. Hari ini ada 12 daerah yang sudah masuk zona kuning, yang tadinya 19 daerah. Hari ini sudah tidak ada lagi yang zona merah, yang tadinya ada 3 daerah. Jadi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cimahi sudah tidak lagi zona merah, hari ini sudah masuk kategori zona kuning. Dan berita baiknya adalah yang tadinya zona biru level 2 hanya 5, sekarang ada 15. Jadi saya ulangi, di Jawa Barat hari ini 0 zona merah, kemudian 12 zona kuning, dan alhamdulillah ada 15 zona biru. From West Java scientists, there are 9 that must be measured, namely the rate of ODP, the rate of PDP, the rate of positive case, the rate cure, rate COVID, reproduction rate reproduksi. 6 transmission rate, 7 traffic and human movement rates are 8 human and geographical race. The results are different. From the 9 scientific indexes, it gave birth to 5 levels of black levels 5, black levels 4, red level 3, yellow level 2, blue and level 1 green. Now, we reported encouraging development today. There are 12 regions who have entered the yellow zone, which was 19 today. There is no longer a red zone where there used to be 3 regions. So Bekasi said, Bekasi Regency and Cimahi City are no longer red zones. Today it is the yellow zone category, and the good news is that previously there were only 5 level 2 blue zones. Now there are 15, so I repeat in Java West today, 0 zona is red, then 12 yellow zones, and thank God there are 15 blue zones.
Ini kalau dipresentasikan, zona biru level 2 60-an%, kurang lebih, kemudian zona kuning sekitar 40%. Nah, karena dalam kriteria ilmiah itu, zona yang masuk level 2 itu terkendali, maka 60% yang zona biru inilah yang kami beri izin untuk melakukan the new normal. Kami di Jawa Barat menyepakati istilahnya adalah AKB. AKB itu adalah adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi kita akan melakukan AKB. Jadi 60% yang level 2 biru akan diizinkan melakukan AKB. Kemudian yang 40% yang zona kuning, karena kami tetap waspada, tidak mengendurkan pengawasan, maka yang 40% kuning atau 12 kota kabupaten, kami tetap rekomendasikan untuk melakukan PSBB. Nah, PSBB-nya dibagi dua deadline. Untuk zona kuning Bodebek, karena Bodebek semua kuning. Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi masih kuning, masih kategori yang 40%, rekomendasi PSBB. Tapi karena klasternya